Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah biadi kelati lati adikni. Saatnya tahu makna bisnis dan etika bisnis di saat sulit berjamaah karena dampak ekonomi corona ini. Bisnis itu sob tidak melulu bicara tentang uang, ada hal lain yang lebih penting. Apa yang Anda pikirkan dengan satu kata yaitu bisnis? Satu, dapat kesuksesan. Kedua, sarana mencari uang yang banyak. Ketiga, kehidupan yang mapan. Keempat, profit yang besar. Kelima, laba dan rugi. Keenam, client targeting. Ketujuh, marketing. Kedelapan, persaingan bisnis. Kesepuluh, kompetitor dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang ada dalam benak pikiran kita. Masih segar dalam ingatan kita gonjang-ganjing staf khusus presiden yang diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan usaha amartanya di Kementerian PDT. Ruang guru buat skill akademi platform pelatihan agar kartu prakerja bisa lewat mereka. Dan juga kebijakan tertentu yang menganak emaskan ojol perusahaan yang baru kemarin sore muncul. Padahal pengusaha lain yang sudah berjibaku puluhan tahun seperti industri retail dan yang lainnya yang hampir sekarat dan lain-lain dianggap tidak ada. Juga kebijakan membantu tiket murah dunia penerbangan. Apakah karena orang-orang ini memegang tampuk kekuasaan? Semoga ini hanya asumsi saya belaka. Semua hal bagi yang menghalalkan segala cara adalah hal persoalan murni bisnis dan tentunya berbanding lurus dengan uang. Dalam bisnis, persaingan adalah hal wajar. Nyaris semua pengusaha dengan bisnis yang berbeda berusaha untuk survive, menggunakan aji mumpung, menarik klien sebanyak-banyaknya, mendapatkan job agar mendapatkan keuntungan besar. Dengan banyaknya pebisnis yang bermunculan baik pemain lama ataupun newcomer, tentu produk yang ditawarkan semakin beragam dan otomatis dunia persaingan akan semakin ketat antara pebisnis satu dengan bisnis lainnya. Apalagi saat ini masa corona sehingga semua orang ingin menyelamatkan diri masing-masing. Dalam bisnis kebanyakan, terkadang tanpa disadari atau tidak lahirlah persaingan kurang sehat dalam dunia bisnis. Misalnya gara-gara bisnis, hubungan persahabatan menjadi renggang, dingin, dan bahkan ada pula yang hancur. Si teman mencoba menikung temannya dalam bisnis yang sama dan itu sering saya alami. Lalu menawarkan harga yang jauh lebih murah dan itu sudah terbiasa dengan kualitas yang sama dan bisnis si teman. Dan tidak jarang bahkan banyak kasus terang-terangan mencuri pelanggan si teman dan kasus yang paling parah adalah menjadikan si teman sadis benar. Dan bahkan saya pernah mengalami manajer saya mengambil pelanggan saya dan dia keluar mendirikan perusahaan yang sama dan itu di bisnis wajar-wajar saja bagi orang yang tidak tahu. Bagi yang melakukan segala cara, teman sendiri dikorbankan demi meraih keuntungan sendiri tanpa memikirkan nasib bisnis si teman tadi. Pelanggan si untung, tapi bagaimana nasib pertemanan kita? Hancur berantakan sob. Tidak ada yang menyalahkan Anda berlomba-lomba memberikan effort yang keras terhadap bisnis. Namun pahamkah kita ada etika bisnis yang tetap harus dijaga? Sebab persoalan bisnis tidak melulu soal uang. Namun ada esensi yang jauh lebih besar daripada sekedar uang dalam dunia bisnis, yaitu barokah dan juga silaturahmi, serta menjadi kaya dunia akhirat, sadar kaya dunia akhirat. Inilah esensi bisnis. Bisnis itu mempermudah kehidupan sesama. Dan kedua, bisnis itu pertukaran kebutuhan. Bisnis itu menjalin silaturahmi. Maka dalam perdagangan pun bukan sekedar jual beli, tapi ada unsur menambah saudara, menambahkan kawan dan kebaikan. Maka kalaupun tidak terjadi jual beli karena satu dan lain hal, jangan sampai memutuskan silaturahmi. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, artinya barang siapa yang senang untuk dilapangkan atau diberkahi rezekinya atau dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia bersilaturahmi. Bagi Anda yang mau bisnis mikro, belajar silaturahmi, belajar bisnis mikro yaitu dengan pasang Uber Pay di handphone Anda dan Anda mulai belajar itu. Setelah itu saya akan naikkan menjadi UKM di Uber gitu. Dan itu Anda bisa pada masa Covid ini Anda gratis membuka toko digital di Uber. Bisnis itu sob adalah berbagi. Dalam bisnis kita ada kenikmatan yaitu kenikmatan berbagi baik dengan karyawan, mitra, bahkan dengan konsumen. Dan menunaikan zakat serta sedekah akan semakin melipat gandakan pahala sehingga 700 kali lipat dan memperoleh keberkahan dunia dan akhirat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261 artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan bagi orang-orang yang kehendaki dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jadi 700 kali lipat sob.
Bisnis itu sob harus ada nilai spiritual benefitnya juga, yakni menempatkan nilai-nilai universalitas dalam tujuan mencapai pencapaian bisnis. Spirit ibadah kepada Allah menjadi landasan bisnis yang sangat kokoh, karena setiap aktivitas mendapatkan keuntungan yang selalu berkait erat kepada sang pencipta, yaitu kreator, yaitu berkah sob. Itulah sebabnya tatanan kerja yang terbangun menjadi lebih sakral dibandingkan sekedar mendapatkan keuntungan finansial semata. Jadi kalau kita hanya untuk finansial semata, kadang kita cepat lelah kalau keuntungan finansial tidak didapatkan. Tapi kalau niatnya kita ikhlas dan barokah, meskipun tidak dapat keuntungan dunia, insya Allah sob, kita dapat keuntungan akhirat. Makanya di SKDA dan di Uber kita saling berbagi, mempermudah sesama itu. Ini ada surat At-Talaq 2 sampai 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jadi Anda akan dibukakan jalan keluar bagi ini. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi sob, keperluan Anda akan dicukupkan itu. Makanya di SKDA kita tidak berbayar uang receh, tapi berbayar apa? Doa terbaik bagi muslim, tambahkan Al-Fatihah sama salat Nabi. Jadi Anda pun bisa belajar untuk usaha mikro di Uber Pay, dan juga bisa buka toko di Uber. Itu gratis sob. Dan puncak tertinggi dari bisnis adalah legasi. Jika semua sudah tercapai, maka menciptakan warisan baik dan meninggalkannya untuk kepentingan dunia dan akhirat adalah puncak bisnis kita, serta mewariskan kebaikan itu pada generasi menerus kita. Yuk gabung dengan SKDA, sadar kaya dunia akhirat. Kita mempermudah sesama. Anda ada masalah riba, riba pinjol, riba slashing, stres karena mau bunuh diri karena hutang pinjol atau karena bank, solusinya kita gratis grup ininya. Ada dari Sabang sampai Merauke ya. Dan kita udah hampir anggota 100.000 lebih. Join WA Group SKDA, WA saya 0815575 kali. Ikuti petunjuk ya sob ya. Dan gratis ya, wajib tidak bayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya, karena memang saya gudang salah.